Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang abot coklat, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dalam video ini saya akan review karena sebelumnya mohon maaf belum bisa unboxing karena kemarin ada suatu acara jadi buru-buru. Paling saya akan coba untuk mereview dan perawatan harian dari burung hitam nan eksotik ini. Kira-kira burung apa ya? Tapi sebelumnya tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya, kirim kritik serta masukannya di kolom komentar. Karena subscribe itu gratis guys. Sudah subscribe-nya? Kalau sudah, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga diberi keberkahan dalam hidup, kelancaran dalam rezeki, dan selalu sehat dan dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Oke, videonya seperti apa? Check this out ya. Di depan saya ini sudah ada burung hitam tapi eksotik ya. Karena ini kalau kena sinar matahari itu atau cahaya itu hitamnya tidak hitam pekat, tapi hitam pekat yang memiliki nuansa kehijauan metalik ya. Terus burung ini punya suatu keunikan yaitu mata merah yang menyala ya. Ada yang tahu nama burungnya apa? Ya, burung ini ya sesuai dengan infonya banyak banget namanya. Untuk di daerah saya ini namanya cucak keling, tapi sebenarnya sih bukan termasuk dalam cucak keling sih, lebih mirip kayak jala kebo ataupun gagak sih ya. Cucak keling, cucak hitam, atau apapun lah sesuai dengan nama-nama daerah masing-masing sih. Burung ini saya dapatkan full set plus kandang itu seharga 125.000 ya. Burungnya masih sangat muda, tapi alhamdulillah setelah saya pelihara sekitar hampir 3 hari ini sudah mulai bunyi ya, meskipun baru belajar. Untuk kandangnya saya dapatkan kondisinya ya lumayan sih untuk harian ya, masih kokoh, belum ada yang cacat, masih komplit semua, belum ada yang putus, dan menurut saya layak sih untuk kandangnya sih ya. Selama 3 hari ini saya rawat dan baru kali ini saya mandikan sih, karena sebelumnya 2 hari kemarin itu kondisi di Cirebon itu mendung total dan hujan. Karena kalau misalnya mendung atau total hujan ini saya tidak berani memandikan ya. Jadi kalau saya mandikan itu dalam kondisi yang cerah yang ada mataharinya, karena untuk berjemur sih. Untuk perawatan harian sendiri ya, setelah saya lakukan selama 3 hari itu saya selalu embunkan antara pukul 4:30 sampai jam 5 subuh ya. Karena untuk semua burung ini proses pengembunan ini sangat penting sekali untuk mempelancar napas dia, menguatkan daya tahan tubuh, dan dia dapat asupan oksigen yang sangat baik. Karena jangankan hewan, manusia pun jika mendapat asupan oksigen yang baik itu untuk hidupnya itu dan segi dari pernapasan itu sangat bagus dan baik sekali sih ya. Terus dalam melihara burung ini saya merasa dampak yang positif, yaitu saya selalu bangun pagi. Alhamdulillah disiplin untuk sholat subuh juga sih, karena kan ada proses namanya pengembunan. Saya embunkan kalau misalnya hari kerja Senin sampai Sabtu itu dari mulai 4:30 atau jam 5 pagi itu sampai jam 6:30 pagi ya. Setelah 6:30 pagi, jika kondisinya lagi cerah, saya akan mandikan dengan alat semprot ya. Ini alat semprotnya ya, karena ini masih muda dan belum bisa mandi sendiri, saya semprotkan ya dengan semprotan halus ya. Semprotan halus tidak usah dimandikan sampai basah kuyup, cukup yang penting basah saja ya. Kemudian setelah itu saya jemur antara setengah jam sampai sejam, karena burung ini tidak suka untuk berpanas-panasan. Jadi jangan terlalu lama, jangan lebih dari sejam, maksimal setengah jam juga kayaknya sudah cukup sih
Ya, selebihnya diangin-angin saja, biarkan burung untuk merapikan atau mengeringkan bulunya sendiri. Ya. Setelah dimandikan, biasanya saya bersihkan kandangnya. Ya, bersihkan kandang ini harus tiap hari ya, karena agar selalu terjaga kebersihan dan kesehatan burung. Membersihkan kandang ya bisa teman-teman lakukan pada saat sebelum berangkat kerja ataupun pada saat pulang kerja. Kalau saya sendiri karena saya sibuk, biasanya saya lakukan itu sepulang kerja. Ya, yang penting sih intinya untuk membersihkan kandang ini harus setiap hari, jangan sampai terlewatkan agar terhindar dari segala penyakit, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk diri hewannya. Itu sih. Setelah dibersihkan, ya dibuang kotorannya, kita bersihkan juga tempat makanannya dan minumannya. Ya, karena di sini daerah saya ini rawan banget semutnya, maka saya bersihkan itu untuk tempat makan dan minumnya itu sehari 2 kali. Ya. Terus untuk racikan makanannya, ya ini seperti ini. Ini kandungannya ada susu bubuk, ada pur rumput laut, bubuk rumput laut, pur halus rumput laut, dan pur halus madu. Ya. Dan tambahin juga untuk superfood agar dia tidak terlalu tergantung dengan hewan-hewan hidup seperti serangga. Ya. Karena setelah saya bikin racikan makanan sendiri, saya tidak pernah menggunakan untuk makanan hewan hidup. Ya, itu sih. Setelah diganti, jangan lupa juga siapkan untuk pisangnya. Pisangnya apa saja? Mau pisang kepok, pisang nangka, pisang ambon, ataupun pisang sabah. Yang penting judulnya adalah buah. Kalau untuk buah ini, saya sih tidak sarankan untuk diganti dengan pelet. Kenapa? Karena menurut saya buah ini terbuat dari alami, terus juga sehat, banyak kandungan mineral dan proteinnya sih. Jadi untuk pisang sendiri saya tidak mengganti dengan pelet. Jadi, ya, untuk dikasih pisangnya ini atau buahnya, saya berikan setiap hari 1 pisang saja. Itu sih. Terus kemudian untuk racikan minumnya, ini sudah saya kasih ramuan herbal. Ya, ramuan herbal ini terdiri dari madu, ada obat masuk angin, ya bebas mereknya apa aja, sama air mineral. Itu sih. Jadi untuk asupan makanan dan vitaminnya ini udah saya dukung ya. Jadi kita bisa bikin sendiri tanpa perlu beli ya. Dan insya Allah kalau kita bikin sendiri ini terhindar dari bahan-bahan kimia atau yang berbahaya ya. Untuk pakanannya, bahan-bahannya ini bisa teman-teman dapatkan di pasar ya, toko burung hewan ataupun minimarket sih. Jadi untuk pelihara burung ini menurut saya tidak usah repot, tidak usah keluar uang banyak, asalkan konsisten, disiplin ya, dan teman-teman mau untuk belajar. Kalau kita sudah konsisten, disiplin ya, insya Allah apa yang kita inginkan bisa terwujud. Terus burung juga jadi sehat, kuat, rajin bunyi, dan intinya sih goal akhirnya adalah gacor sih. Itu ya, sharing review tentang pelihara burung cucak keling dari pengalaman saya pribadi dan perawatan harian saya sendiri. Sama saya juga masih belajar. Kalau teman-teman mau kasih masukan, kritik, saran, atau sharing-sharing bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itu saja sih. Terakhir, selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan loncengnya, kirim kritik serta masukannya di kolom komentar. Kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang amplop coklat.